warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang berhormat Al-Mukarram Ra'i Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat, para kiai, para ajengan, hadirin peserta kegiatan Hari Santri Nasional dengan tajuk Refleksi Peran Pesantren dan Istighosah Kubro dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir bersama dalam rangkaian acara Hari Santri Nasional yang dilaksanakan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pada sore hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian orasi refleksi peran pondok pesantren, kemudian yang ketiga mau'izah hasanah, dan yang terakhir adalah istighosah. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita bersama-sama buka acara refleksi peran pesantren dan istighosah kubro dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2020. Kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Selanjutnya pengantar acara sekaligus orasi dalam rangka refleksi peran pondok pesantren yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Hadratul muhtaramin Ra'i Syuriah PWNU Jawa Barat, pemirsa, orang tua kita dan guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Ad-Dawami Mata'anallahu bibuli hayatihi, serta seluruh jajaran Syuriah PWNU Jawa Barat, teman-teman dari pengurus Tanfidhiyah, teman-teman dari pengurus lembaga wabil khusus pelaksana kegiatan acara ini, lembaga dakwah PWNU Provinsi Jawa Barat, teman-teman dari lembaga yang lain dan otonom, semua yang ikut dalam kegiatan refleksi dan sekaligus istighosah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang dilaksanakan oleh PWNU Jawa Barat secara online pada sore hari ini. Semua yang ikut bergabung di lokasi kantor PWNU maupun melalui online, semuanya mudah-mudahan
Teman-teman sekalian seperjuangan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah 70 tahun Indonesia merdeka, perjuangan para santri dan para kiai sudah ditunjukkan, akan tetapi secara formal belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Alhamdulillah, setelah sekian tahun berjalan pemerintahan, kita diberikan semacam keputusan presiden oleh Presiden Joko Widodo melalui Kepresnya. Kita mendapatkan yang namanya Hari Santri Nasional sebagai bentuk pengakuan secara formal perjuangan dunia pondok pesantren, baik kiai maupun para santrinya, dalam berjuang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pondok pesantren adalah sesuatu hal yang mungkin secara zahir kelihatannya pendidikan yang tinggalan zaman lah kira-kira begitu ya. Tapi sebenarnya pendidikan pondok pesantren itu adalah pendidikan yang kalau dalam istilah orang Timur Tengah Ibnu Zamani, peka dengan masanya. Jadi pesantren itu bisa diterapkan dalam situasi masa kapan saja. Karena yang saya tahu dari para ulama, pendidikan pondok pesantren ini teorinya sudah ada sejak sangat lama sekali. Kalau kita melihat apa yang ada pada cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu adalah sosok Nabi yang dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Sosok yang dikenal paling sukses mencetak generasi. Beliau ini punya istri 2. Nah, sekuangan ini nggak ada yang bisa niru. Dari 2 istri, Siti Hajar melahirkan Ismail menjadi Nabi dan Rasul. Dari istri yang namanya Siti Sarah melahirkan Ishak menjadi Nabi dan Rasul. Tidak berhenti sampai di situ. Ishak melahirkan Yakub menjadi Nabi dan Rasul. Yakub mempunyai anak 12, satu namanya Yusuf menjadi Nabi dan Rasul, sedangkan yang 11 lainnya menjadi Nabi tapi tidak diangkat menjadi Rasul. Dari Nabi Ismail memang tidak langsung lahir keturunan Nabi, tapi melahirkan komunitas suku namanya Jurhum. Jurhum melahirkan Arab, Arab melahirkan Quraisy, Quraisy melahirkan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib lahir Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu para ulama kita menasihatkan idza ra'aitum shalihin unzuru ila bidayatihim. Kalau kalian melihat orang hebat, orang sukses, orang soleh, lihatlah prosesnya, jangan dilihat jadinya. Jadi kalau sekarang kita lihat di sini banyak para kiai, khusus Angersarudis kita, jangan dilihat jadinya, tapi lihatlah proses menjadinya seperti apa. Ini yang akan bisa kita jadikan sebagai ketimbang. Begitu juga ketika kita melihat sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam perjalanannya mencetak generasi yang sedemikian istimewa, jangan dilihat jadinya, tapi lihat prosesnya. Al-Quran mencatat di antara banyak hal yang menjadi sarana proses Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencetak generasi yang sedemikian istimewa. Satu di antaranya adalah berkaitan dengan pendidikan. Ya, ada Ibrahim itu kenapa sukses, karena dalam setiap doanya tidak pernah meninggalkan dzurriyyah dalam doanya, hanya diabadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, karena mempercayai kekuatan doa. Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang tidak pernah menyimpan rasa dendam dalam perjalanan hidupnya. Ini yang berat. Nabi Ibrahim itu Nabi yang ketemu orang baik kepada beliau didoakan baik,
kepada beliau didoakan baik oleh Nabi Ibrahim. Sehingga sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika mendapat perlawanan yang luar biasa dalam perjalanan dakwahnya sampai kepada perlawanan fisik. Rasulullah SAW tidak mendoakan dengan doa-doa yang tidak baik, tapi beliau Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sehingga hadiah istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa hadiah istimewanya? Hadiah istimewanya adalah innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Nabi Ibrahim juga demikian. Hanya kadang-kadang kita ini punya keinginan besar, tapi mengendalikan nafsu kita sendiri tidak mampu. Kita pandai berpidato, membangun ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah wataniyah, membangun ukhuwah yang lain. Kadang-kadang ukhuwah di antara internal kita sendiri sulit untuk menjaga. Ini yang harus kita tata sebenarnya. Apa yang menjadi kebijakan dalam pribadi kita membangun ukhuwah itu juga akan mempengaruhi hikmah kita di majelis Nahdlatul Ulama, dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini akan menjadi apa kiprah perjuangan kita. Di antara yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berkaitan dengan pendidikan generasinya. Pendidikan yang bagaimana yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau dalam doanya mengatakan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utus kepada mereka rasulan akan rasul. Dulu rasul, penerus para rasul itu adalah al-ulama. Penerus para rasul adalah para muallim. Penerus para rasul adalah para guru. Penerus para rasul adalah orang-orang yang aktif dalam pendidikan. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innama itu muallimah, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menjadi muallim, menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi penyebar ilmu. Apa yang diminta kriterianya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Sosok pendidik yang mempunyai 4 kriteria. Apa 4 kriteria itu? Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. 4 kriteria pendidik diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sejak sekian ratus tahun yang lalu. Ternyata hari ini kita temukan bahwa 4 kriteria yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adanya adalah hanya di dunia pondok pesantren. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatika, sosok pendidik yang pribadinya mau deres kitabnya Allah. Kenapa demikian? Karena hakikatnya ilmu itu adalah qalb, di sudur, di dalam jiwa, di dalam dada, di dalam hati. Ketika sosok yang mempunyai ilmu akan diteruskan ilmunya kepada muridnya, maka seorang guru juga harus mempersiapkan hatinya. Karena ma kharaja minal lisan la yujawizul adhan wa ma kharaja minal qalb sadaqal qalb. Sesuatu yang keluarnya dari lisan hanya akan mampir di telinga, tapi sesuatu yang datang dari hati akan sampai kepada hati. Maka seorang muallim sebelum menyampaikan ilmunya harus diopeni dulu jiwanya sehingga bisa mentransfer ilmunya dari hati ke hati. Wali Songo itu dakwah di negeri kita datang dari negeri yang jauh, yang tidak ngerti bahasa Jawa, datang ke kampungnya orang Jawa yang tidak ngerti bahasa Arab. Tapi kesuksesan dakwahnya melebihi dari tokoh-tokoh yang mengerti bahasa mereka. Kenapa? Karena mereka datang dakwah dengan hati yang bersih, jiwa yang tulus,
sehingga dakwahnya walaupun dengan keterbatasan bahasa zahir, tapi mudah dicerna oleh bahasa batin masyarakat yang ada. Ini yang semestinya dilakukan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama untuk berdakwah di lingkungannya. Ma'fara jamilal qalb, sadaqal qalb. Kenapa harus diawali dengan yatlu alaihim ayatika? Karena salah satu di antara obat untuk membersihkan jiwa seseorang adalah dengan tilawat kitabillah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Nggak kelihatan kan misalkan salah pakai masker. Masih muda. Ini yang pertama. Dan itu adanya pondok pesantren. Gurunya ikut ngaji bareng, bikin halaqah, santrinya ngaji, gurunya ngaji, pesantren. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, pendidikan yang di dalamnya mengajarkan kitabnya Allah. Jangan dianggap mengajarkan kitabnya Allah hanya sekedar mengenalkan hurufnya. Jangan dianggap mengajarkan kitab Allah hanya sekedar mengajarkan cara bacanya. Jangan dianggap mengajarkan kitab Allah hanya sekedar membolak-balik lembaran-lembaran, tapi juga di dalamnya memahamkan kepada para anak didiknya semua ilmu yang mereka pelajari. Ekonomikah itu, biologikah itu, teknikkah itu, istilahnya, bicara langit, antariksa dan lain sebagainya kan itu semuanya kembali dari kitab Allah. Sehingga belajar apa saja ujungnya adalah subhanaka ma khalaqta hadza melahirkan generasi-generasi yang yusabbihun Allah, melahirkan generasi-generasi yang semakin alim dalam bidangnya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tawadhu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita saya pernah silaturahim ke salah satu habaib di Jakarta. Saya membukakan kitab tafsir, namanya kitab tafsir As-Samad, astronomi. Berbicara tentang perjalanan pilot-pilot dari perusahaan antariksa NASA. Mereka itu ketika terbang memotret-motret benda-benda yang ada di langit. Ketika sudah sampai di bumi, mereka coba pelajari, menyaksikan satu keanehan. Apa keanehan? Matahari itu terang, tapi di sekitarnya gelap. Pertanyaannya, ketika bumi ini terang, sinarnya dari mana? Karena jarak antara bumi dengan matahari itu lebih dari 2 juta mil. Ternyata di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menceritakan tentang matahari menerangi bumi, tapi yang ada dalam surat Asy-Syams wa duhaha itu adalah wan nahari idza jalla. Wan nahari jadi waktu siang, idza jalla ketika menerang apa nahar akan al-ard. Menurut semua ulama ahli tafsir, hak ini domirnya kembalinya kepada Allah. Apa maknanya nahar? Nahar itu adalah waktu siang. Apa maknanya siang? Bumi kita ini dikelilingi oleh atmosfer. Yang atmosfer itu bergerak, berputar sangat cepat. Sehingga ketika suatu saat waktu-waktu tertentu ada partikel-partikel kecil yang terbawa oleh atmosfer ini berbenturan dengan keras sehingga menimbulkan cahaya. Cahaya inilah yang kemudian menerangi bumi, dan cahaya inilah yang disebut dengan nahar. Di dalam Al-Quran berbicara tentang ekonomi, ada di dalam ayat Al-Quran khusus namanya ayatul mudayana. Ila tadayatum bidayatin ila ajalin musamman faqhu. Lahir namanya ilmu akuntansi, lahir namanya faktur, lahir namanya kwitansi dan seterusnya. Pencatatan buku besar, pencatatan buku kecil, ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada berbicara pertambangan. Ada yang namanya sujudadun bidun, pertambangan hasil-hasil yang warnanya putih. Apa itu? Ada timah dan lain sebagainya. Wa gharabi busud, ada yang warnanya merah, ada batu bara, minyak dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Karenanya siapapun dan belajar apapun semestinya adalah dipahamkan kepada mereka sedang wa yu'allimuhumul kitab. Yang ketiga, wal hikmah, mengajarkan hikmah. Hikmah itu apa? Banyak tafsir daripada hikmah. Di antara makna hikmah adalah al-qaul al-baligh,
dalil, ucapan yang mendalam, yang tidak menyakiti akan tetapi bisa mengenai perasaan seseorang yang diajak bicara. Dan ini benar. Ini ada diajarkan dalam pondok pesantren. Katanya kiai-kiai zaman dulu itu seperti kalau saya sedang ngobrol dengan silaturahim, diberi wejangan sama pakar sarwesunya, jarang ngomongnya pakai dalil-dalil, pakainya kalimat-kalimat yang bijak secara akal kan. Itulah yang dipakai. Kita yang masih muda yang posisi sempat pakai dalil ini. Itu yang namanya. Dan itulah ajaran. Sehingga kenapa Islam mudah diterima? Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bukan gampang kalau menyakiti perasaan orang. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu beliau mengatakan, orang yang pidato kalau isi pidatonya keluar dari 3 hal, dia bukan tukang pidato tapi tukang fitnah. Apa 3 hal itu? Yang pertama, mengingatkan untuk bersyukur akan banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, mengajak untuk taat kepada Allah. Yang ketiga adalah mengajak untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Dengan bias bahasanya yang mungkin bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya, tapi intinya 3 hal. Karenanya hikmah ini penting, dan belajar hikmah hanya ada di dalam pondok pesantren. Tiada dulu Buya Demiati Kali Umum